teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Di video kali ini aku ingin membagikan yaitu review untuk pemakaian MIUI 14.0.2 yang terbaru ya teman-teman, di HP Redmi Note 10 Pro. Nah, di HP Redmi Note 10 ini aku baru menggunakan 24 jam ya teman-teman untuk MIUI 14 ini. Nah, paling tidak inilah beberapa hal yang aku rasakan ya teman-teman. Langsung aja kita mulai, apa aja yang baru di MIUI 14.0.2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu pusat kontrol ya teman-teman. Nah, sekarang pusat kontrolnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Berbeda sekali dengan yang di MIUI 13 ya teman-teman. Nah, walaupun pusat kontrol ini udah bisa dipasang di MIUI 13, cuman untuk bawaan belum seperti ini ya teman-teman yang di MIUI 13. Nah, baru di MIUI 14 bawaannya menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung aja ke fitur yang kedua yaitu widget baru ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman untuk fitur widgetnya. Nah, kebetulan untuk landscape ini nggak support ya teman-teman. Nah, ini harus portrait atau berdiri seperti ini. Nah, kalau kalian mau membuat widget, kalian bisa tekan lama di layar home. Nah, kemudian kalian pilih widget. Nah, di sini ada beberapa pilihan widget ya teman-teman. Ya, walaupun tidak banyak, setidaknya bisa buat tampilan menjadi lebih cantik ya teman-teman. Nah, ini contohnya dari Evolve, kemudian dari aplikasi cuaca. Nah, kemudian dari jam. Nah, kemudian dari aplikasi keamanan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang fitur ketiga yang terbaru ya teman-teman, yaitu gaya folder. Sekarang ada yang baru ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah salah satu fitur unggulan di MIUI 14 ini teman-teman, yaitu ini teman-teman, folder ini. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Nah, kalau kalian klik yang di icon besar ini, dia akan langsung ya teman-teman. Nah, tapi kalau icon yang kecil ini, dia akan masuk ke foldernya teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk merubah foldernya menjadi seperti ini? Nah, kalian tekan lama aja teman-teman. Nah, kemudian ini ada opsi ubah folder. Nah, di sini ada yang reguler, yang kecil, kemudian diperbesar. Nah, atau yang ini teman-teman. Ini sebenarnya mirip dengan yang reguler, cuman dia dibesarkan aja teman-teman. Nah, kalau ini dia campuran teman-teman, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kemudian yang fitur terbaru selanjutnya yaitu pusat permainan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, pusat permainan itu apa? Nah, pusat permainan itu adalah game-game ringan ya teman-teman. Modelnya ini seperti streaming game gitu ya teman-teman. Nah, jadi gamenya itu tidak terinstall di HP kita, tapi kita bisa memainkan game-game ini. Nah, ini game-game ringan ya teman-teman, atau game-game simple. Nah, ini cocok untuk anak-anak ya teman-teman, atau buat yang udah dewasa juga boleh, yang mungkin gabut gitu bisa dicoba. Nah, kita coba ya salah satunya ini teman-teman. Nah, ini harus menggunakan koneksi internet ya teman-teman. Cuman koneksi internetnya juga nggak kenceng-kenceng amat juga bisa teman-teman. Ini tidak support untuk layar portrait teman-teman. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang udah
menggunakan MIUI 14 bisa dicoba aja teman-teman. Sebenarnya gamenya cocok untuk yang lagi gabut aja teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke pengaturan teman-teman, ke tentang ponsel teman-teman. Nah, di sini udah MIUI 14 ya teman-teman, 14.0.2. Nah, di sini yang udah terbaru yaitu Android 13 ya teman-teman. Kalau untuk yang MIUI 13 kemarin kan masih menggunakan Android 12. Nah, ini sekarang udah Android 13 teman-teman. Untuk security patch ini masih sama dengan yang versi 13.0.9. Ini masih di bulan Februari teman-teman. Ini security patch-nya belum di bulan Maret ya teman-teman. Ini masih di Februari. Tapi nggak masalah. Kemudian fitur yang terbaru yaitu RAM virtual teman-teman. Nah, sekarang untuk yang RAM 6 GB itu ada 3 opsi ya teman-teman. Kalau untuk yang dulu yang di MIUI 13 itu cuman ada satu opsi yaitu 2 GB RAM virtual. Nah, sekarang ada 3 GB RAM virtual atau yang paling besar yaitu 5 GB virtual RAM ya teman-teman. Nah, mungkin itu beberapa fitur baru yang ada di MIUI 14 ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk hal-hal yang lainnya itu seperti apa? Untuk baterai saya rasa ini masih sama ya teman-teman. Mungkin pas awal baru update itu terasa boros ya teman-teman. Cuman setelah pemakaian beberapa jam ini terasa udah normal kembali. Untuk panas sebenarnya normal, nggak ada yang panas berlebihan. Nah, yang aku rasakan di MIUI 14 ini jadi lebih smooth ya teman-teman, atau lebih ringan gitu. Nah, kemudian kita kembali. Nah, untuk aplikasi KineMaster versi M ini bisa ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan KineMaster versi M. Ini enggak masalah ya teman-teman. Kemudian nah, ini sedikit ada yang mengganggu ya teman-teman di update MIUI 13 ini. Nah, sekarang keyboardnya ada ini ya teman-teman, ada tombol panah ini. Jadi keyboardnya sekarang itu agak naik ke atas, jadi nggak sama seperti dulu yang ini tombol space-nya ini di sini teman-teman. Ini agak naik ke atas sedikit, jadi kalau untuk mengetik itu feelingnya agak sedikit beda teman-teman, tidak sama. Jadi ya mungkin harus butuh penyesuaian sedikit nanti. Untuk yang lainnya nggak ada beda teman-teman, mungkin cuman itu aja minusnya teman-teman. Nah, sekarang ini untuk pemakaian baterainya ya teman-teman. Ini 3,5 jam aktifnya. Cuma SOT nya oh ya, ini teman-teman aktif. Ini aktifnya. Kemudian SOT nya sebentar. Nah, ini baru 21 menit teman-teman, sekitar 12%. Nah, kemudian kalau untuk pemakaian game itu normal ya teman-teman. Saya rasakan untuk game Live After itu nggak ada beda. Nggak tahu juga untuk game lain, teman-teman bisa cobain sendiri. Nah, kemudian yang beda lagi, nah ini teman-teman, sekarang kalau kita ngeplay musik, nah ini background dari albumnya atau musiknya itu kelihatan seperti ini ya teman-teman. Kalau yang versi dulu kan cuman hitam gitu aja teman-teman, atau mungkin ada sedikit warna. Jadi misalnya kalau backgroundnya itu
hijau dia akan hijau. Nah kalau biru ikut biru. Nah sekarang background dari albumnya atau dari itu musiknya itu kelihatan ya teman-teman, seperti ini. Mungkin itu aja teman-teman, sedikit review untuk MIUI 14.0.2. Nah kalau ditanya apakah ini wajib untuk di download, kalau menurutku sih wajib aja ya teman-teman, soalnya nggak ada bug-bug yang signifikan ya teman-teman. Mungkin cuman ini keyboard aja yang butuh sedikit penyesuaian. Nah untuk yang lainnya itu normal ya teman-teman, masih sama dengan MIUI 13 menurut aku. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.